Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kisah penuh hikmah ini, marilah kita bersama-sama membaca sholawat untuk Nabi Muhammad agar hidup kita lebih berkah dan manfaat. Jangan lupa tulis komentar Anda di bawah karena pendapat Anda sangat berarti bagi kami. 3 polisi cantik terdampar di pulau terpencil setelah kecelakaan laut, lalu diselamatkan oleh seorang pemulung muda bernama Aris. Di tengah keterasingan dan ketidakpastian, cinta tumbuh dalam bentuk yang tak lazim, hingga ketiganya hamil oleh pria yang sama. Ketika dunia akhirnya menemukan mereka, kisah cinta, luka, dan rahasia yang mereka bawa mengancam untuk mengubah segalanya. Apakah cinta yang lahir dari keterpaksaan bisa bertahan di hadapan kenyataan? Saksikan kisah yang mengguncang batas moral dan logika, hanya di 3 hati, 1 pulau di Afna Story. Mari kita mulai kisahnya. Langit mendadak menghitam, gulungan ombak menerjang ganas ke arah kapal patroli yang ditumpangi 3 polisi wanita, Bribtu Ayu, Bribda Sinta, dan Ibtu Nindi. Mereka baru saja menyelesaikan misi pengintaian terhadap sindikat penyelundupan manusia di perairan timur. Tanpa peringatan, badai menyerang seperti kemarahan alam yang membabi buta. Komunikasi terputus, radar mati total, dan dalam hitungan menit kapal terguling dan pecah. Jeritan tenggelam dalam suara guntur dan gelombang, membawa ketiganya ke nasib yang belum mereka mengerti. Ketika matahari pagi menyusup malu-malu dari balik kabut, Ayu membuka matanya. Pasir putih membekas di pipinya, tubuhnya tergeletak lemas di tepi pantai asing. Tak ada tanda kehidupan, hanya hamparan pepohonan liar dan suara burung-burung yang tak dikenalnya. Beberapa meter dari sana, Sinta menggeliat kesakitan dengan kaki terkilir, dan Nindi mencoba berdiri meski luka di pelipisnya terus mengalirkan darah. Mereka saling memanggil, menangis lega saat menyadari mereka bertiga masih hidup, tapi tak tahu di mana. Hari berganti malam, dan rasa takut mulai merayap masuk. Mereka tak punya makanan, tak ada sinyal, dan tubuh mereka melemah karena dehidrasi. Ketiganya adalah polisi tanggul yang terbiasa menghadapi kriminal, tapi kini mereka terjebak dalam situasi yang membuat mereka merasa kecil dan rapuh. Di tengah-tengah penderitaan itu, suara ranting patah terdengar dari balik semak. Mereka bersiap siaga, mengira akan bertemu binatang buas, tapi yang muncul adalah sosok laki-laki muda berambut kusut, bajunya compang camping, dan tubuhnya berbalut debu. "Jangan takut, aku manusia," katanya pelan. Matanya teduh, tapi terlihat asing, seperti seseorang yang sudah lama tidak bertemu manusia lain. "Namaku Aris," lanjutnya, dengan suara serak karena lama tak bicara. Ia membawa buah-buahan liar dan daun lebar yang sudah dijadikan alas duduk. Para polisi menatapnya curiga, tapi juga dengan secercah harapan. Aris menunduk, mencoba tak menatap langsung wajah mereka. Ada kehati-hatian, ada rasa hormat, dan juga kesedihan mendalam dalam sikapnya. Malam itu, di bawah langit berbintang yang menutupi pulau asing, ketiganya makan untuk pertama kali setelah tragedi. Aris bercerita bahwa ia sudah berada di pulau itu selama hampir 2 tahun, melarikan diri dari kehidupan yang kelam di kota. Ia adalah pemulung yang difitnah dalam kasus pembakaran gudang daur ulang, lalu dikejar mafia hingga nekat melarikan diri ke laut. Ombak membawanya ke pulau ini, dan sejak saat itu, ia tak pernah lagi melihat manusia, sampai hari ini. Meski masih diliputi kebingungan dan curiga, ketiganya tahu bahwa nasib mereka kini terkait dengan sosok pemuda bernama Aris. Mereka tak tahu bahwa pertemuan ini akan mengubah segalanya, tentang cinta, tentang takdir, dan tentang keajaiban yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Di pulau yang sunyi, takdir mulai menuliskan babak pertama dari kisah yang tak biasa. Pagi menyapa dengan embun dingin yang menusuk tulang. Bribtu Ayu terbangun lebih dulu, melihat Aris yang duduk sendirian di tepi pantai, memandangi laut seolah mencari jawaban yang tidak akan pernah datang. Cahaya matahari menyorot wajahnya yang lelah tapi damai. Ia tidak tidur semalaman, menjaga api unggun tetap menyala dan sesekali memeriksa keadaan mereka bertiga. Ayu diam-diam mengamati, ada sesuatu dalam diri Aris yang sulit ia jelaskan, bukan hanya rasa kasihan, tapi semacam keterikatan batin yang baru pertama kali ia rasakan. Saat siang menjelang, Aris mengajak mereka berjalan ke dalam hutan, menuju sebuah pondok reyot yang ia bangun dari reruntuhan kayu dan lembaran seng yang hanyut. Di dalamnya, ada rak-rak dari bambu, koleksi barang-barang yang ia kumpulkan dari laut, botol kaca, sendok bengkok, boneka rusak, hingga buku-buku yang sudah menguning. "Ini semua sampah bagi dunia, tapi berharga buatku," ucap Aris pelan. Bribda Sinta terdiam lama di depan satu lukisan kecil dari kelopak bunga kering yang ditempel di kertas lusuh. Ia tak menyangka pemulung bisa sekreatif itu. Namun Nindi masih menjaga jarak. Baginya, kebaikan Aris bisa jadi topeng. Ia mempertanyakan kenapa seorang pemuda seperti Aris bisa bertahan sendiri di tempat seperti ini. "Apa kau tak pernah mencoba kabur?" tanya Nindi curiga. Aris hanya tertawa kecil, getir. "Setiap orang punya tempat lari masing-masing. Aku lari ke sini bukan karena ingin selamat, tapi karena dunia sudah tak memberi aku tempat." Kalimat itu menghantam Nindi seperti peluru, tajam, sunyi, tapi menusuk jauh ke dalam.
Hari mulai sore ketika mereka duduk di bawah pohon besar, makan dari hasil buruan dan buah liar. Untuk pertama kalinya, ketiganya tertawa kecil saat Aris menceritakan kisah lucunya saat dikejar babi hutan. Kebekuan perlahan mencair, di balik luka dan trauma yang mereka bawa, kehadiran Aris memberi rasa aman yang tak mereka duga. Sinta, yang biasanya paling keras, menatap Aris dengan mata berbeda, tak lagi hanya pria asing, tapi seseorang yang membuatnya merasa dilihat. Saat matahari tenggelam, Aris menyendiri di tebing batu, kembali menatap laut yang dulu membawanya ke tempat ini. Tanpa ia sadari, Ayu mendekat, berdiri di sampingnya dalam diam. "Aku tak tahu kau siapa, tapi aku rasa Tuhan kirim kau ke sini bukan kebetulan," ucap Ayu lirih. Aris menoleh perlahan, mata mereka bertemu, dan untuk sejenak, waktu terasa berhenti. Di pulau asing yang terlupakan, sebuah benih kepercayaan mulai tumbuh, dan bersama dengannya, sesuatu yang jauh lebih besar sedang menunggu untuk mekar. Hari-hari mulai berlalu di pulau itu, dan sesuatu yang ganjil perlahan terasa. Udara pulau semakin hangat, bukan karena iklim, tapi karena emosi yang tumbuh tanpa kendali. Ketiganya mulai merasakan keanehan dalam diri masing-masing. Ayu jadi lebih mudah gelisah saat Aris tidak ada di dekatnya. Sinta mulai mengalami mimpi-mimpi aneh yang membuatnya bangun dengan jantung berdebar. Sedangkan Nindi, yang tadinya paling rasional, kini justru diam-diam memperhatikan Aris saat ia membelah kelapa atau menyalakan api, merasa ada sesuatu yang menenangkan dalam setiap gerakan pria itu. Aris sendiri mulai kebingungan. Ia merasakan perubahan suasana, tapi tak tahu apakah itu hanya perasaannya saja. Ketika ia mendekati salah satu dari mereka, yang lain tampak cemburu, walau tak satu pun mengakuinya. Dalam diam, Aris mulai bermimpi tentang masa lalunya, wajah ibunya yang menangis saat ia dipenjara, suara tertawa para mafia yang menjebaknya, dan sebuah suara asing berbisik, "Takdirmu belum selesai, Aris." Ia terbangun dengan keringat dingin dan tatapan kosong, lalu menatap ketiga wanita yang tidur berdekatan di pondok kecilnya, dan entah kenapa, hatinya terasa berat. Suatu sore, saat mereka berjalan bersama ke sisi lain pulau untuk mencari bahan makanan, mereka menemukan gua batu tertutup lumut. Di dalamnya, ada lukisan-lukisan kuno di dinding yang menggambarkan manusia bersayap, cahaya dari langit, dan sosok perempuan-perempuan yang dikelilingi cahaya. Ketiganya terpana, dan Sinta berkata pelan, "Ini seperti menggambarkan kita." Saat itu juga, angin bertiup kencang seolah menyambut kedatangan mereka. Aris berdiri terpaku, seolah ada bagian jiwanya yang terbangun. Ia merasakan panas menjalar di dadanya, seperti pertanda bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri sedang menanti. Malam itu, ketiganya tak bisa tidur. Ayu duduk termenung di dekat api unggun, mengingat keluarganya yang mungkin mengira dia sudah mati. Ia menatap Aris, yang tengah memperbaiki atap pondok, lalu tiba-tiba berkata, "Kalau aku tak bisa kembali, aku ingin tetap di sini, asal bersamamu." Aris menoleh, terdiam. Sinta mendengarnya dari dalam, dan hatinya mencelos, seperti ditusuk jarum halus tapi menyakitkan. Nindi, dari belakang pohon, menggenggam erat batu kecil di tangannya. Perasaan mereka semakin tak terbendung, dan pulau itu seolah menjadi cermin dari hasrat, trauma, dan cinta yang tersembunyi di kedalaman hati. Entah mengapa, mereka semua mulai merasa bahwa waktu di pulau itu berjalan aneh. Hari terasa panjang, malam terasa berulang. Dan saat bulan purnama naik, mereka bertiga melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan, pantulan cahaya biru dari laut, membentuk siluet seperti manusia bersayap yang melayang di atas air. Aris berdiri di antara mereka, tak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi satu hal ia tahu, sejak ketiga wanita itu datang, ia tidak lagi sendirian, dan mungkin, takdirnya memang ditulis ulang di tempat yang terlupakan dunia ini. Hujan turun perlahan malam itu, membasahi atap pondok yang sudah mulai reyot. Kilat menyambar sesekali, menerangi wajah-wajah letih yang belum juga bisa terpejam. Sinta menggigit bibirnya dalam gelisah, tubuhnya terasa panas dan jiwanya tak tenang. Mimpi yang datang beberapa malam terakhir terasa begitu nyata, ia dan Aris berdiri di tengah cahaya hangat, tubuh mereka bersatu dalam pelukan, seolah waktu tak lagi ada. Saat ia membuka mata, matanya langsung bertemu dengan Aris yang sedang duduk bersandar di dekat pintu, basah kuyup setelah mengambil kayu bakar. Jantungnya berdetak lebih cepat, bukan karena dingin, tapi karena sesuatu yang lebih dalam, rasa yang tak bisa ia lawan. Keesokan harinya, Ayu dan Nindi bertengkar hebat saat mencari air di hutan. Awalnya hanya karena perbedaan arah, tapi cepat berubah menjadi adu mulut tentang Aris. "Kalau kau suka dia, bilang saja. Jangan pura-pura bijak," bentak Ayu. Nindi menatap tajam, matanya memerah. "Kita bukan di markas lagi, Ayu. Di sini, kita semua telanjang. Tak ada pangkat, tak ada aturan." Kata-kata itu menggema seperti tamparan bagi keduanya. Mereka tahu betul, di pulau ini, tak hanya tubuh yang diuji, tapi juga hati dan harga diri. Jauh dari dunia, mereka menjadi manusia seutuhnya, rapuh, jujur, dan terikat pada hasrat terdalam.
Aris menyadari ada ketegangan di antara ketiganya, namun ia tak tahu harus bersikap seperti apa. Ia tak pernah menjadi pusat perhatian wanita, apalagi tiga sekaligus. Tapi hatinya tak bodoh, ia tahu setiap sentuhan Sinta membawa getaran, setiap tatapan Ayu membuatnya lemah, dan setiap sikap dingin Nindi menyimpan kerinduan yang belum terucap. Ia merasa bersalah, takut menyinggung hati mereka, tapi juga tak sanggup pura-pura tak peduli. Dalam diam, Aris hanya bisa bertanya pada langit malam, kenapa aku? Kenapa mereka? Dan kenapa, sekarang? Suatu sore, saat senja menyapu langit dengan warna oranye yang menyala, Sinta menghampiri Aris yang sedang membuat jebakan ikan di tepi sungai. Ia mendekat, tanpa suara, lalu memeluk Aris dari belakang. Aku lelah berpura-pura, bisiknya, gemetar. Aris terkejut, namun tidak menolak. Ia membiarkan dirinya dipeluk, lalu perlahan membalikkan badan. Wajah mereka hanya sejengkal, dan dalam keheningan pulau, bibir mereka bertemu. Dalam satu ciuman yang singkat namun mendalam, mereka berdua tahu bahwa pulau ini telah mengikat mereka dengan benang tak kasat mata, lebih kuat dari logika, lebih dalam dari sekadar rasa. Namun di balik semak-semak, sepasang mata mengintip dalam diam. Ayu menutup mulutnya dengan tangan, menahan tangis yang nyaris pecah. Ia tak tahu apa yang lebih menyakitkan, melihat Aris mencium wanita lain, atau menyadari bahwa hatinya sendiri sudah terlanjur berharap terlalu jauh. Dan jauh di belakangnya, Nindi berdiri kaku, menatap ke langit yang mulai gelap. Di dada mereka, badai mulai menggulung lebih dahsyat dari badai laut yang dulu menenggelamkan kapal mereka. Tapi badai kali ini datang dari dalam, dan tak ada tempat untuk berlindung. Ayu menghindar sejak malam itu. Ia tak datang saat makan pagi, tak ikut saat Aris dan Nindi memperbaiki perangkap ikan. Sinta yang biasanya riang pun berubah pendiam. Ketegangan di pondok seperti benang kusut yang tak bisa diluruskan. Aris mencoba bicara dengan Ayu, tapi wanita itu hanya berkata singkat, aku tak butuh kasihan. Ia lalu pergi, berjalan menyusuri pantai sendirian, menendang pasir dan menahan tangis yang sudah menumpuk. Di balik wajah tangguhnya, Ayu adalah perempuan yang jarang jatuh hati, dan saat hatinya akhirnya memilih, justru hancur oleh kenyataan yang terlalu cepat. Sementara itu, Nindi mulai berubah. Ia bukan lagi wanita dingin dan penuh logika seperti sebelumnya. Entah kenapa, sejak malam itu, ia merasa tubuhnya lebih hangat, mimpinya lebih cerah, dan wajah Aris kerap muncul saat ia menutup mata. Ia tak tahu tentang ciuman Aris dan Sinta, dan justru mulai berani menunjukkan ketertarikan. Ia membuatkan Aris kalung dari tempurung kecil, membantu mengobati luka di lengannya, bahkan tertawa saat Aris salah mengupas umbi. Aris tak tega menjauh, tapi di dalam dirinya, rasa bersalah terus menghantui, karena ia tahu hatinya sudah terbagi. Pada suatu malam, saat bulan hampir penuh, Aris bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah hutan berkabut, dan ketiga wanita itu berdiri di tiga arah berbeda, memanggil namanya. Tapi saat ia mendekat ke salah satu, dua lainnya menghilang dalam kabut. Ia bangun dengan peluh dingin, dada sesak, dan bisikan samar kembali terdengar, pilih, atau kehilangan semuanya. Aris tak mengerti, bagaimana mungkin ia memilih. Mereka semua telah memberinya makna yang berbeda, Ayu dengan keberanian, Sinta dengan kelembutan, dan Nindi dengan kedalaman. Pagi berikutnya, Sinta pingsan saat tengah mencuci pakaian di sungai. Tubuhnya demam tinggi dan nafasnya memburu. Aris menggendongnya dengan panik, berlari melintasi hutan menuju pondok. Ayu dan Nindi mengejar, cemas. Mereka berusaha merawat Sinta dengan ramuan yang mereka tahu, membasuh tubuhnya dengan air dingin, meneteskan air kelapa ke bibirnya. Saat malam tiba, Sinta membuka mata dan memandang Aris dengan pandangan kabur. Ia menggenggam tangan Aris, lalu berbisik lirih, kalau aku tak selamat, tolong jangan biarkan rasa ini sia-sia. Tangis Ayu pecah. Ia tak tahan melihat wanita lain jatuh begitu dalam untuk orang yang juga ia cintai. Dan Nindi, yang baru saja menyadari kedekatan mereka, berdiri membeku dengan kalung di tangannya, yang ia buat dengan harapan akan dikenakan pria itu. Di malam sunyi yang dingin itu, untuk pertama kalinya, keheningan terasa seperti kutukan. Aris terduduk di antara tiga hati yang terluka, dan menyadari bahwa cinta di pulau ini bukanlah anugerah, melainkan ujian paling berat yang pernah ia hadapi. Sinta akhirnya pulih perlahan, tapi suasana di pondok semakin mencekik. Tidak ada lagi tawa ringan atau cerita saat makan malam. Setiap orang seperti berjalan di atas bara, takut salah gerak, takut menyakiti. Aris mencoba menjaga keseimbangan, tapi di dalam dirinya, badai makin tak tertahankan. Ayu menjadi semakin diam dan dingin. Ia tak lagi menatap Aris dengan lembut, bahkan kadang menghindari sentuhannya. Nindi, yang dulunya tenang, kini mulai bersikap posesif. Ia ingin Aris bersamanya lebih sering, menunjukkan perhatian yang dulu hanya ia simpan dalam hati. Sinta, yang merasa bersalah karena telah mencuri momen itu dengan Aris, semakin larut dalam kesedihan. Ia ingin melepaskan perasaannya, tapi tatapan Aris setiap kali mereka bicara membuatnya goyah.
Aris pun tahu, setiap langkah yang ia ambil seperti menorehkan luka ke hati yang lain. Ia mulai bertanya-tanya, apakah dirinya pantas menjadi alasan keretakan di antara tiga wanita luar biasa ini. Namun pulau ini telah mengubah semuanya. Di dunia luar, mereka mungkin takkan pernah saling bersinggungan. Tapi di sini, takdir menyatukan mereka, dan cinta, perlahan menjadi racun. Pada malam ke-47 mereka terdampar, Aris membuat keputusan. Ia mengajak ketiganya duduk di depan api unggun. Suasana hening, hanya suara laut memecah sunyi. Dengan suara bergetar, Aris berkata, "Aku tidak pernah berniat menyakiti siapapun. Kalian semua telah memberiku arti hidup, tapi aku bukan dewa. Aku manusia, dan manusia hanya bisa memilih satu." Ketiga wanita itu menatapnya, mata mereka berkaca-kaca, penuh luka dan harapan yang belum mati. Aris menunduk, lalu melanjutkan, "Aku mencintai Sinta." Kalimat itu meluncur pelan, namun mengguncang seperti gempa. Ayu bangkit tanpa kata, berjalan menuju hutan, menahan air mata yang akhirnya jatuh satu persatu. Nindi menggigit bibir, menatap Aris lama, lalu tersenyum miris. "Bagus, setidaknya kau jujur." Ia meletakkan kalung tempurung di tanah, lalu mengikuti Ayu ke gelapnya malam. Aris hanya bisa memandangi punggung mereka menjauh, seolah setiap langkah mereka menjauhkan dirinya dari separuh jiwanya sendiri. Sinta mendekat, menangis dalam pelukan Aris, tapi dalam isaknya ada rasa bersalah. Ia sadar, cinta mereka berdiri di atas puing luka orang lain. Dan malam itu, saat langit menggulung awan hitam dan ombak mulai mengamuk, petir menyambar tak jauh dari pondok. Pulau itu seakan ikut merasakan retakan hati yang terjadi. Aris duduk memeluk Sinta, tapi jauh dalam dirinya, tak ada rasa lega. Justru ada kekosongan, karena cinta yang ia pilih telah membuat dua hati lain hancur. Dan dalam sunyi pulau itu, Aris tahu, pilihan memang tak bisa dihindari, tapi selalu ada harga yang harus dibayar. Pagi setelah pengakuan Aris menjadi awal dari keheningan paling mencekam. Sinta mencoba menghibur diri dengan kebersamaan yang selama ini ia idamkan, namun bayang-bayang luka Ayu dan Nindi tak bisa ia enyahkan. Aris, meski kini bersama wanita yang ia pilih, merasa seperti kehilangan arah. Ia melihat Sinta tersenyum, tapi dalam senyum itu ada kesedihan yang tak bisa disembunyikan. "Aku merasa seperti perampas," kata Sinta lirih saat mereka duduk di tepi pantai. Aris menggenggam tangannya, mencoba menenangkan, tapi hatinya tahu, luka yang mereka timbulkan tak bisa disembuhkan dengan pelukan. Sementara itu, Ayu dan Nindi yang mengasingkan diri di sisi lain pulau mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Mereka kelaparan dan kedinginan. Ayu, yang biasanya kuat, kini mulai batuk dan demam. Nindi mencoba bertahan, tapi tubuhnya gemetar karena kurang tidur dan makan. "Kenapa kita harus seperti ini?" tanya Nindi pelan. Ayu hanya diam. Di balik amarah dan kecewanya, ada bagian kecil dalam hatinya yang masih berharap Aris datang mencari mereka. Tapi harapan itu seperti pasir yang perlahan hilang di hempasan ombak, semakin lama, semakin hampa. Sore harinya, langit mulai gelap dengan cepat. Awan menggulung seperti monster hitam di atas langit. Petir menyambar, dan angin mulai menderu. Aris yang sedang memotong kayu tiba-tiba mendengar suara jeritan dari arah timur pulau. Ia segera berlari, diikuti Sinta yang memaksa ikut meski ditahan. Mereka menemukan Nindi berlari terlatih-tatih keluar dari hutan, tubuhnya penuh luka gores dan wajahnya panik. "Ayu, dia jatuh ke jurang. Aku coba tarik dia tapi, aku tak kuat," katanya terguncang. Aris tanpa pikir panjang langsung melompat masuk ke dalam hutan menuju tebing timur, tempat yang dulu selalu mereka hindari karena tanahnya rawan longsor. Hujan mulai turun deras saat ia sampai di bibir jurang, dan di bawah sana, tubuh Ayu tergantung di sela-sela akar besar, hanya satu genggaman lagi dari jatuh ke batu tajam. "Aris!" teriak Ayu, air mata bercampur hujan di wajahnya. Tanpa ragu, Aris menjulurkan tubuhnya, memegang akar dan mencoba meraih tangan Ayu. Saat itu, waktu seakan berhenti, mereka hanya ada berdua, dalam jurang yang memisahkan nyawa dan kematian. Ayu menatap Aris dengan mata berkaca, dan dalam satu detik yang seolah abadi, ia berkata, "Kau tak harus menolongku, aku sudah kalah." Tapi Aris menggertakkan gigi, air mata ikut jatuh. "Kita semua terluka, tapi tak ada yang layak mati karena cinta, Ayu." Dengan tenaga terakhirnya, ia menarik Ayu ke atas, tepat saat longsoran kecil terjadi di sisi jurang. Mereka berdua terjatuh ke tanah, terengah-engah, basah kuyup. Ayu menangis dalam pelukan Aris, dan jauh di belakang mereka, Nindi dan Sinta menyaksikan bahwa rasa yang dulu menyatukan mereka, kini juga menguji nyawa mereka. Sejak malam penyelamatan itu, suasana berubah. Tidak ada lagi permusuhan, tapi bukan karena luka mereka sembuh, melainkan karena mereka mulai menerima bahwa hidup terlalu singkat untuk membenci. Ayu menjadi lebih tenang, banyak diam dan lebih sering duduk menatap laut sendirian. Nindi merawat luka-luka Ayu dengan sabar, seperti dulu mereka satu tim dalam satu misi. Dan Sinta, ia tak lagi memeluk Aris seperti dulu. Ia tahu,
Setelah kejadian itu, hati Aris tak lagi sepenuhnya untuknya. Kau menyelamatkannya, dengan nyawa, katanya pelan suatu malam, itu artinya lebih dari cinta biasa. Aris sendiri berada dalam kekacauan batin. Ia merasa lega Ayu selamat, tapi setiap pelukan Sinta kini terasa berat. Ada rasa bersalah yang menebal, terutama ketika Nindi, yang selama ini tampak kuat, menangis diam-diam saat melihat mereka bersama. Suatu malam, Aris memutuskan untuk jujur. Di depan api unggun, ia berkata, "Aku pikir aku bisa memilih satu. Tapi ternyata, kalian semua telah menempati ruang berbeda dalam hatiku. Aku mencintai kalian bertiga, dengan cara yang tak bisa aku jelaskan." Ketiganya terdiam, tak ada yang marah. Karena jauh dalam lubuk hati mereka, perasaan itu memang sudah saling terikat dalam benang takdir yang aneh. Beberapa hari kemudian, Sinta mulai merasa aneh dengan tubuhnya. Ia cepat lelah, sering mual, dan nafsu makannya berubah. Awalnya ia mengira hanya stres atau kelelahan, tapi saat menstruasinya tak kunjung datang, ketakutan mulai menguasainya. Diam-diam, ia meminta bantuan Nindi untuk memastikan. Nindi, yang dulunya pernah mengikuti pelatihan medis lapangan, membantu mengecek dengan cara seadanya. Hasilnya membuat mereka berdua terdiam lama di tepi sungai. "Kau hamil, Sin," bisik Nindi. Air mata mengalir tanpa suara di pipi Sinta, air mata bahagia, takut, dan hancur dalam satu waktu. Berita itu mengguncang segalanya. Saat Sinta mengaku pada Aris, pria itu mematung. Ia mengelus perut Sinta perlahan, kemudian menatap matanya dengan campuran terkejut dan rasa tanggung jawab. "Aku akan menjagamu," katanya pelan. Tapi yang mengejutkan, beberapa hari kemudian, Ayu juga menunjukkan gejala yang sama, dan setelah Nindi memeriksa, hasilnya serupa. Ayu pun hamil. Aris terpukul, panik, dan bingung. Ia mengingat kembali malam saat badai besar melanda, ketika ia menghibur Ayu yang menangis dengan pelukan yang berakhir terlalu dalam, terlalu intim. Dan seakan tak cukup mengguncang, seminggu kemudian, Nindi memandangi langit sambil memegang perutnya yang mulai terasa kencang. Ia menolak percaya, tapi tubuhnya tak bisa dibohongi. Sore itu, Nindi menangis dalam diam. Ia juga hamil. 3 wanita, 1 pria, 3 kehidupan baru di dalam rahim. Tak ada yang bisa mereka ubah. Pulau itu kini bukan hanya tempat mereka terdampar, tapi juga menjadi awal dari takdir yang tak pernah mereka bayangkan. Aris terduduk di pantai, menatap laut tanpa batas. "Tuhan, kenapa aku?" bisiknya, tapi angin hanya berbisik kembali, membawa 3 hati ke jalan yang belum pernah dijelajahi manusia manapun. Pulau itu yang dulu terasa seperti penjara kini menjadi rahim dari sesuatu yang jauh lebih rumit, sebuah keluarga tanpa bentuk yang jelas. Aris tak tidur berhari-hari, bergulat dengan perasaan bersalah dan tanggung jawab. Ia mencoba merawat ketiganya sebaik mungkin, memasak, mencari makanan, bahkan membangun gubuk kecil di dekat pondok utama sebagai tempat istirahat yang lebih layak untuk para ibu hamil. Namun semua itu tak bisa menghapus pertanyaan yang menghantuinya, apakah ia pantas menjadi ayah dari 3 anak, dari 3 wanita yang ia cintai namun juga ia sakiti. Suatu malam, di bawah langit penuh bintang, Aris mengajak ketiganya berkumpul di pantai. Angin laut berhembus pelan, dan ombak mengalun lembut seperti menyaksikan drama manusia yang tak biasa. Aris berdiri di tengah-tengah mereka, dengan suara lirih tapi mantap, ia berkata, "Aku tak bisa mengubah masa lalu. Aku bodoh karena membiarkan semuanya terjadi tanpa kendali. Tapi sekarang, aku akan bertanggung jawab. Aku akan menjadi ayah, dan aku akan tetap di sisi kalian, kalau kalian mengizinkan." Tak ada yang langsung menjawab, hanya keheningan, dan air mata. Ayu, yang paling keras, akhirnya bersuara, "Aku tidak butuh belas kasihan. Tapi aku butuh kejujuran. Jika kau mencintai kami, maka cintailah kami bukan karena kewajiban, tapi karena kau memang ingin hidup bersama kami." Nindi menyusul, suaranya pelan, "Ini bukan tentang siapa yang paling dicintai. Ini tentang kita, bertiga, dan anak-anak kita. Kita sudah terikat, Aris." Dengan cara yang mungkin tak dipahami dunia, Sinta menggenggam tangan Aris dan kedua wanita lainnya, lalu berbisik, "Kalau kita bisa melewati semua ini, mungkin takdir memang punya rencana sendiri." Malam itu, mereka membuat janji diam-diam. Bukan janji seperti pernikahan di dunia luar, tak ada cincin, tak ada imam. Tapi janji dari hati yang hancur, saling menyatukan luka dan harapan. Mereka berempat duduk melingkar, tangan saling menggenggam, menyandarkan kepala satu sama lain. Di atas mereka, langit seakan bersaksi, bahwa cinta bukan selalu soal memiliki, tapi soal menerima. Dan di dalam perut ketiganya, kehidupan tumbuh, 3 jiwa kecil yang tak tahu bahwa mereka adalah simbol dari cinta paling rumit, sekaligus paling kuat. Ketika fajar menyingsing, warna oranye membelah langit, menerpa wajah mereka yang letih tapi damai. Untuk pertama kalinya sejak terdampar, Aris tersenyum penuh. Bukan karena semua sudah baik-baik saja, tapi karena mereka memilih untuk tetap bersama, meski dunia mungkin takkan pernah memahami.
Dan dari kejauhan, suara helikopter menggema semakin dekat. Takdir mereka mungkin akan berubah lagi. Tapi janji di bawah langit itu, akan selalu menjadi awal dari segalanya. Suara helikopter itu nyata, semakin dekat, mengguncang tanah dan hati mereka. Ketiganya berlari ke pantai, tubuh mereka gemetar, bukan karena takut, tapi karena tahu, dunia telah datang menjemput. Setelah berbulan-bulan hidup terdampar dan membangun keluarga dalam sunyi, kenyataan keras kembali mengulurkan tangan. Dari atas, tim penyelamat berseru lewat megafon, memanggil nama ketiga polisi wanita itu yang telah lama dianggap hilang. Aris berdiri di belakang mereka, seolah tak tahu apakah ia termasuk dalam panggilan itu atau hanya bayangan yang harus ditinggal. Saat mereka bertiga didekati oleh tim evakuasi, seorang petugas membawa selimut, makanan, dan air. Tangisan meledak di antara rekan-rekan yang lama mencemaskan mereka. Tapi di balik pelukan hangat dan wajah-wajah lega, ada satu pertanyaan yang akhirnya terucap, siapa dia? Menunjuk ke Aris, ketiganya serentak menoleh, dan untuk sesaat, dunia seakan berhenti. Ayu menggenggam tangan Aris, lalu berkata pelan, dia penyelamat kami, dan ayah dari anak yang kami kandung. Dunia pun gemetar, petugas-petugas terdiam, tak tahu harus bereaksi bagaimana. Di dalam helikopter, saat mereka akan diterbangkan kembali ke peradaban, satu persatu dari mereka memandang pulau kecil itu, pulau yang menyimpan rahasia cinta dan luka yang tak akan pernah bisa dijelaskan pada siapapun. Apa yang akan kita katakan nanti? Tanya Sinta sambil mengelus perutnya. Nindi menatap Aris dan menjawab, kebenaran, tapi tidak semuanya harus dimengerti orang lain. Ayu mengangguk, mereka tahu, dunia luar hanya mengenal hitam dan putih, benar dan salah, sementara cinta mereka adalah abu-abu yang indah, meski perih. Sesampainya di rumah sakit militer, media ramai memberitakan kepulangan ketiga polisi wanita yang menghilang. Wartawan, pejabat, keluarga, semua menyerbu. Tapi saat mereka ditanya tentang kehidupan mereka di pulau itu, ketiganya kompak menjaga satu hal, bahwa yang terjadi di sana adalah rahasia yang tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Aris, yang dianggap hanya pemulung penyelamat, diperlakukan dengan hormat, namun juga curiga. Tapi ia tak menggugat, ia hanya ingin anak-anak mereka lahir dengan selamat, dan para wanita yang dicintainya hidup damai. Beberapa bulan kemudian, di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, Aris tinggal bersama mereka bertiga. Bukan sebagai suami, bukan sebagai pemilik siapapun, tapi sebagai seorang ayah, yang setiap pagi menyentuh tiga perut yang membuncit dengan lembut dan penuh doa. Dunia mungkin menatap mereka dengan mata bingung dan mulut mencibir. Tapi mereka tak lagi peduli. Karena cinta, pada akhirnya, bukan soal diterima dunia, tapi tentang memilih dan bertahan. Dan mereka memilih satu sama lain, dengan segala luka, air mata, dan keindahan yang tak bisa didefinisikan. Cerita tamat.